Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang saya hormati dan yang saya muliakan keluarga besar almarhum guru kita Kiai Haji Fakhrul Razi bin Kiai Haji Ishaq, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus putra beliau Akhinal Mahbub Al-Ustaz Muhammad Sofi. Mudah-mudahan Allah jadikan beliau bisa mengikuti jejak daripada almarhum, karena almarhum sosok manusia yang cinta ilmu dan cinta menyebarkan kebaikan, tidak pernah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dibuktikan oleh Allah Ta'ala wafatnya beliau pun berada di lingkaran orang-orang yang tidak suka beramar ma'ruf dan nahi munkar. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, karena banyak para penceramah, para kiai, para guru, saya hanya berbicara sebentar saja. Saya teringat ketika malaikat Jibril alaihissalam datang berkunjung menemui Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana biasa, kalau malaikat Jibril datang kepada Nabi, Nabi selalu bertanya, "Ya Jibril, apa yang kau bawa?" Dijawab oleh Jibril, "Pertama, aku membawa salam dari Allah untukmu ya Muhammad. Yang kedua, aku menyampaikan pernyataan Allah untukmu ya Muhammad." Pernyataan apa ya Jibril? Allah menyatakan sesungguhnya engkau manusia terbaik. Saat itu Nabi Muhammad tidak menampakkan rasa senang, bahagia, tersenyum, sehingga Jibril kembali bertanya, "Kenapa kau tidak bahagia dengan pernyataan Allah? Kenapa kau tidak senang dengan pernyataan Allah yang begitu indahnya bahwa engkau adalah manusia terbaik?" Jawab Nabi, "Aku tidak akan bisa bahagia walaupun Allah memuji aku manusia terbaik, kalau belum umatku semuanya termasuk umat yang terbaik dan dipuji oleh Allah menjadi umat yang terbaik." Turunlah firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu sekalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf. Tidak bosan, tidak jenuh mengajak dan menganjurkan orang untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, tetap beriman kepada Allah. Tugas amar ma'ruf nahi munkar bukan tugas Habib saja, bukan tugas kiai saja, bukan tugas penceramah saja. Siapa di antara kita yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Saya kan bukan kiai, saya kan bukan ustaz, saya bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, saya pegawai, saya pekerja. Apapun status kita, wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita seorang bapak di dalam rumah, beramar ma'ruflah kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Ambil ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka. Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini dengan dua hal, "Adibuhum wa faqihuhum." Kalau mau menyelamatkan keluarga, mau menyelamatkan anak dan istri, mau menyelamatkan masyarakat dan bangsa daripada siksaan api neraka, pertama tanamkan adab atau akhlak. Yang kedua, berikan pemahaman agama yang baik. Saya nggak ngerti agama, Habib. Saya orang awam, saya nggak pernah ngaji. Kan di sini ada guru ngaji, di sini ada kiai, di sini ada ajengan. Titipkan anak kita kepada para ulama, para kiai. Terus terang, ini zaman sudah beda dengan zaman kita dulu. Kalau dulu, zaman saya, zaman antum yang tua-tua ini, kalau udah maghrib, ibu kita atau bapak kita yang langsung ngajarin kita juz amma.
Begitu hatam tus amat, dibawa kita ke guru ngaji, dibawa kita ke rumah kiai, dititipkan kepada kiai, tolong ajarkan anak saya Quran, tolong berikan pemahaman anak saya Quran. Itu dulu. Sekarang mohon maaf, bapaknya aja sudah gak peduli dengan Quran, ibunya sudah gak paham terhadap agama. Yang penting anak pintar, anak bergelar sarjana, cari duit yang banyak. Nanti kalau kamu kaya, kamu bakal dihormati orang. Sekarang ini begitu orang tua keadaannya. Saudara-saudara, jangan salahkan anak, satu saat akan menghinakan kita sebagai orang tua. Jangan salahkan anak, satu saat lupa mendoakan kita di saat kita di dalam kubur. Siapa orang yang setia mendoakan kita dalam kubur? Tetangga, masyarakat, murid. Paling sebulan sekali, 40 hari sekali, 1 tahun waktu haul sekali. Oke, setelah haul lupa kirim hadiah Fatihah kepada Kiai Fahrul Razi. Tapi kalau dia meninggalkan anak yang soleh, anak yang mengenal Quran, yang memahami Quran, setiap detik, setiap waktu anaknya berbuat kebaikan, orang tuanya sudah bahagia dalam kubur. Sampai ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sering mendengar orang beramal ini pahalanya besar, orang berbuat ini pahalanya besar, orang berbuat maksiat dosanya besar. Kayak apa itu pahala dan dosa ya Rasulullah? Jawab Nabi, nanti akan menjadi kenyataan kalau kita sudah di alam barzakh, apalagi nanti di akhir. Lalu kayak apa itu yang namanya pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mataku tidak bisa membayangkan kayak apa indahnya, saking indahnya ahli kubur yang mendapat pahala dari Allah. Dan senangnya ahli kubur, nikmatnya ahli kubur yang mendapat pahala atas ulah anak-anaknya yang soleh dan soleh. Itu Nabi Muhammad gak bisa menceritakan kayak apa hebatnya, saking besarnya. Maka oleh karena itu amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan andil untuk menyuburkan negara kita, mengembalikan negara kita menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Tapi kalau sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, jangan salahkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita. Idza zanati ummati wa la'ibatil qumar wal maisir yursilullahu alaihim thalatha balaya. Kalau pelacuran perzinahan sudah merajalela, sudah masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke kamar-kamar anak kita, sudah masuk ke pemuda-pemuda kita, begitu pula perjudian, begitu pula maksiat-maksiat yang lain. Sedangkan orang yang ngerti, orang yang faham, diam saja tidak mau tahu. Yursilullahu alaihim thalatha balaya. Allah akan turun ketiga bala dan bencana. Yang pertama, al-jawru fil bilad. Yang pertama, kekacauan di dalam negeri. Lihat Indonesia, dari mulai merdeka sampai hampir kiamat belum senang-senang kita. Betul apa tidak? Dari mulai merdeka sampai hampir kiamat belum makmur kita. Yang inilah, yang itulah. Sekarang COVID, mungkin besok judulnya lain lagi. Belum lagi para pengkhianat-pengkhianat lewat tokoh agama, pengkhianat-pengkhianat lewat tokoh politik, sok nasionalis, sok agamis, tapi mereka yang menyebarkan fitnah. Betul atau tidak? Siapa yang berani mengatakan Tuhan tidak ada? Kristen tidak berani, Hindu tidak berani. Siapa yang mengatakan? Tidak perlu saya sebut, antum tahu semua orang. Siapa yang berani menghina Nabi Muhammad? Wahabi yang gak doyan maulid, gak demen sholawat, gak berani mengeluarkan secara umum Nabi begini dan begitu. Tapi mereka yang duduk di ormas aswaja, mereka sendiri yang berani mengatakan Nabi Muhammad belekan, Nabi Muhammad ingusan. Terus terang Pak, kalau urusan orang menghina Nabi, saya gak peduli siapa orangnya Pak. Mati sekali al-mautu wahid, gak mati ditembak, yang mati di kasur. Yang jelas husnul khatimah bersama Nabi Muhammad. Ini yang terjadi saudara. Yang kedua kata Nabi, wadibul ma'isyah. Ini negeri biar kaya, biar makmur, yang nikmatin bukan orang Indonesia, bukan pribumi. Kita makin melarat. Jangan dikatakan orang Jakarta bosan maulid, tidak. Emang kondisi ekonominya lagi merosot. Betul nggak? Mau ngampropin kiai kurang, tapi sumpahin.
Mau ngapopin Habib kurang, ntar nggak didoain, emang nggak ada fulusnya. Ya kita sadar dikit dah, turun-turun dikit, alhamdulillah masih maulid. Ya nggak? Bukan artinya orang nggak doyan maulid. Emang ekonominya wadikul ma'isha, orang sekarang seret mau makan. Yang ketiga yang paling saya takutkan, wal mautu ala su'il khatimah. Banyak orang mati nggak bawa iman. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad sudah mengisyaratkan, sudah menggambarkan. Apa kata Nabi? Cepat-cepatlah kalian kembali kepada Allah. Yang belum sholat, ayo sholat. Badiru bi'amali sholihah. Cepat-cepat kalian kembali kepada Allah. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang belum ngaji, ayo ngaji. Yang kurang ajar sama orang tua, masih ada orang tuanya, minta maaf. Yang belum bayar utang, bayar utang. Yang pecah dengan saudara, atur. Kenapa? Karena sebentar lagi akan turun fitnah. Ini fitnah yang diucapkan oleh Nabi, fitnah besar. Lebih gelap daripada gelapnya malam. Kalau di rawa bunga ini terjadi pemadaman lampu, masih ada sinarnya bintang, masih ada lampu motor. Tapi yang disebut oleh Nabi gelap, bukan gelap di luar mata, tapi gelap di dalam batin dan akal. Sehingga orang nggak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana ngaji, mana guyon. Betul tidak? Mana ngaji, mana hiburan, orang nggak ada yang tahu. Sampai sekarang ini manggil kiai, cari kiai yang bisa nyanyi, cari kiai yang bisa ngebanyol, sehingga ayat hadis yang keluar dari mulut Nabi Muhammad jarang dibuka. Saudara-saudara, lu Bet, jangan gitu Bet, umat biar gak ngantuk. Hei, yang namanya ngaji, setannya banyak. Setan Pak, lihat antum bangun masjid, setan bilang apa? Gak peduli. Gue tahu sih masjid goblok semua. Banyak orang bangun musola, gak peduli, isinya juga goblok. Betul tidak? Buktinya apa sekarang? Masjid gede kosong. Betul tidak? Kalau antum mau tahu itu masjid makmur, lihat di waktu subuh. Kalau waktu maghrib, maklum dah, sekalian numpang cuci muka. Tapi kalau subuh penuh, seperti Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya, itu satu shop aja 3.000. Berapa shop? Sampai 20 shop. Itu baru makmur. Orang-orang setan-setan nggak kaget kita bangun masjid, kita bangun majlis taklim. Tapi setan paling nggak demen kita duduk ngaji begini. Kenapa? Kata setan, disinilah tempat kartu gua bakal terbuka. Bakalan tahu siapa gua. Ternyata yang rajin ngaji tahu apa yang menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah. Cuman dua, sombong mahasud. Betul nggak? Sombong mahasud. Sombong sama Nabi Adam. Adam baru diciptakan, sedangkan iblis sudah 80.000 tahun sujud kepada Allah. Dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, sampai malaikat pun banyak bertanya tentang persoalan agama, persoalan apapun kepada iblis. Bangga iblis jadi penasihatnya. Malaikat begitu disuruh sujud hormat, iblis membangkang, lupa. Bukan masalah sujudnya Pak, yang nyuruhnya siapa? Ya nggak bedanya kita manusia. Kita disuruh oleh Nabi untuk sholawat, betul nggak? Ada yang kritik sholawat, ada yang ngomelin maulid, padahal maulid sih sholawat. Ya jangan kaget, minal jannati wan nas. Yang kedua, hasud kepada Nabi Muhammad. Orangnya belum ada, tapi namanya diukir di pintu surga. Setiap Allah berbincang-bincang kepada malaikat, selalu diakhiri Sallu ala Muhammad. Makanya Allah tahu iblis ini paling gak resep sama Nabi Muhammad. Begitu Nabi diutus jadi Rasul, Allah perintahkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, coba antum ketemuin iblis, tanyain sama iblis, siapa sih musuhmu yang pertama, yang paling kau benci wahai iblis? Benar, jawab iblis apa? Anta ya Muhammad, engkau ya Muhammad, aku paling benci sama engkau. Siapa lagi? Waman atba'uka ya Muhammad, orang yang setia mengikuti ajaranmu, mencintai nabimu, mati-matian belamu, itu musuh aku. Makanya jangan salah kalau zaman sekarang ini Pak, ada orang masih aja ngomongin maulid, ngomongin ini. Ada menteri agama yang tidak menghargai hari maulid Nabi. Jangan kaget, fahuwa minhum. Paham tuh? Nggak usah disebut ya, tak boleh ditangkap. Fahuwa minhum. Lebih dia manusia, kata antum, kata Rasulullah lain.
nanti akan datang seorang makhluk satu kaum dari anak Adam, wujuhum, wajah-wajah mereka wajah insaniah, wa qulubuhum qulubus syayatin ya'muruna bil fahsya wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nanti akan muncul di akhir zaman salah satu anak Adam, wujudnya kayak kita, merokok bareng, hidungnya sama, kumisnya sama, jenggotnya sama, semuanya sama, tapi hatinya hati iblis, laknatullah. Ya'muruna bil fahsya, dia menyuruh orang berbuat maksiat, walaupun tidak keluar dari mulutnya. Dia berkuasa tapi dia tidak bertindak, sama saja dia memerintahkan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kemakrufan. Ada organisasi amar ma'ruf nahi munkar, katanya radikal. Lah yang nyolong duitnya negara kok dibiarin? Betul. Nah, maka oleh karena itu surat An-Nas yang sering antum baca, minal jannati wan nas, sekarang sudah jadi kenyataan. Maka oleh karena itu hati-hati Pak kalau bersahabat, cari teman. Kalau mau tahu orang mukmin atau tidak, ketika duduk selalu mengingatkan, ayo waktu sholat sudah sampai, kita sholat. Begitu adzan masuk ngopi, masih main catur. Ada itu di Bogor Pak, satu warung, tiap jam 2 malam saya pulang sama lihat kakek-kakek ubanan main catur. Saya bilang goblok bener ya, kayu didorong-dorong. Gak tahu ini malaikat Israel sudah di sebelahnya. Antum mau tahu, tiap hari kita ditengokin oleh Israel berapa kali? 70 kali. Sekarang kita bagi 24, 70 kali bagi 24 berapa? Ditengok lagi wirid, kata Israel, ya Allah panjangin umurnya. Saya resep orang ini. Tapi kalau pas melihat kakek-kakek udah syebeh, udah tua, lagunya kayak pemuda, ya kan? Nggak tahu umurnya tinggal semenit lagi masih main catur, ya Allah izinkan gue remet ya orang dia. Betul nggak? Maka oleh karena itulah saya doakan antum biar panjang umur. Tahu nggak syaratnya panjang umur Pak? Tahu nggak? Mau tahu? 1, jangan hasut. 2, jangan sombong. 3, jangan pelit. 4, jangan mutusin tali silaturahmi. Insya Allah panjang umur. Lihat kayak Maulana Yusuf Kamal, umurnya berapa? Hampir 80 tahun. Sehat dengan ilmunya, sehat dengan amal ibadahnya, mahbub fi qulubil muslimin. Beliau tidak pernah hasut sama orang. Orang kalau hasut dari mukanya kelihatan Pak. Biar di make up kelihatannya kayak jelangkong mukanya. Betul nggak? Nggak boleh lihat orang kaya, oh jangan merenteng dia. Dan jangan korupsi. Apalagi kalau lihat Habib Kiai kawin lagi paling resep. Betul nggak? Tapi nggak sedikit orang selingkuh dibiarin. Betul atau tidak? Orang maksiat dibiarin. Maka oleh karena itu, 1, jangan hasut. 2, jangan sombong. 3, jangan bakhil. Kenapa? Duit di dompet tidak 100% milik kita. Ada hakul aitam, hakul masakin, hak ibu bapak kita, hak bini kita. Semakin kita irit-irit untuk menyampaikan hak mereka, semakin Allah persulit rezeki kita. Jangan cuma ngedoa Allah merzukna rizqan halalan. Lagi-lagi ada yang berdoa mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Begitu kasih recehan kamu, ya namanya dimurahin. Paling murah dikasih 1000 ya terima aja. Minta sama Allah, luaskan, banyakkan, supaya saya bisa tenang ibadah. Sebab umat Nabi Muhammad yang lemah-lemah ini bisa khusyuk sholat kalau duitnya banyak. Betul? Ada juga duitnya banyak apa nggak khusyuk. Kalau hari ini hari apa ini? Minggu. Antum punya fulus banyak nggak bakal hadir. Ini lagi ada masalah aja. Dan karomati kefahrosi sabi Allah, saya punya urusan. Ya Allah, mudah-mudahan utang saya kebayar. Betul nggak? Kebanyakan ibadah kita untuk dunia. Pak, kenapa tahajud? Ya Allah Habib, saya pengen kaya. Nggak ada orang tahajud untuk akhirat. Ya Allah, saya pengen baca salawat utang. Padahal antum nggak usah minta, dunia bakal datang. Antum kalau mau tahu dunia ada di tangan, deketin Rasulullah. Allah ciptakan dunia karena Nabi Muhammad. Ambil kuncinya dunia. Kenapa? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Panjangan Bib sholawatnya Bib. Paling pendek sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bisa antum baca 1000 kali satu hari satu malam, syukur-syukur lebih daripada itu. Insya Allah yang di rumah antum bakal dibanjirin duit. Warung antum nggak bakal rugi. Usaha antum nggak bakal hancur. Yang kedua, begitu dapat untung pertama, kasih untung pertama jangan sama bini.
kasih sama ibu kalau masih hidup, kasih sama bapak kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya Allah saya ambil 1.000, 2.000, saya keluarkan sedekah ini pahalanya untuk ibu bapak saya. Yang kedua, kasih anak yatim. Cari anak yatim, jangan yang yatim yang maknya cakep. Ya, banyak yang maknya cakep. Cari anak yatim yang benar-benar yatim. Dan pikirin anak yatim. Jangan cuman Muharram usap tangan, usap kepala, kasih duit, pikirin besok mau makan apa ini anak. Sayyidina Ali pernah diwasiatin oleh Rasulullah, ya Ali, apabila ada satu tempat di pagi hari ada anak yatim bahagia karena mendapat sumbangan dari tetangganya kanan kiri, itu tempat bakal turun 70 rahmat dan barokah. Tapi sebaliknya, kalau ada anak yatim tinggal di tengah-tengah orang yang cukup, di pagi hari kelaparan, nggak punya duit buat berangkat sekolah, sementara tetangganya nafsi-nafsi, itu daerah bakal turun 70 laknat dan 70 balak. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat. Dan saya doakan Adilah Muhammad Sofi, Mbak Sofi, mudah-mudahan bisa meneruskan almarhum Bapak Ki Haji Fakhrozi. Saya kenal bukan sama Ki Fakhrozi, kenal abahnya Ki Ishak. Hayatuhu bil Quran, dak malam dak pagi Quran aja. Dan kalau dagang sarung dijual nggak pakai untung. Sambil ditegur oleh Habib Abdurrahman Segaf, Haji Ishak, boleh kamu cari untung. Bukan gitu Habib, takut yang belinya ada rasa kepengen tapi kurang duitnya, makanya saya nggak ngambil untung. Zaman sekarang udah nggak ada Pak ya. Ya, kalau Pak mesti aja diuntungin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.